Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah setelah kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita thalabul ilm, kita mengkaji ilmu, dan insyaallah kita melanjutkan kajian kita dan kita tentang membenahi akidah. Setelah kita membahas tentang tauhid yang cukup panjang, di mana kita bahas pertama tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah. Kita membahas tauhid uluhiyah itu hampir sekitar 2 tahun di setiap pertemuan per bulan. Jadi hampir 20 kali sesi. Sekarang kita masuk tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid tentang asma wa sifat. Asma adalah nama-nama Allah, sifat adalah sifat-sifat Allah. Yakni yang dimaksud adalah seorang hamba yang telah menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya dan telah menjadikan Allah sebagai ilahnya, maka wajib mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Bahwa Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tidak boleh kita tolak, wajib kita imani sebagaimana mengimani Allah, zatnya Allah, keberadaannya Allah. Akan tetapi tentang nama dan sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh ada yang disamakan dengannya, karena Allah itu zat yang tunggal yang tidak boleh disetarakan dengannya. Karena banyak penyimpangan dari orang-orang yang memahami asma wa sifat. Allah punya nama, Allah punya sifat, lalu dikaitkan kalau Allah punya nama dan punya sifat, apa bedanya dengan makhluk? Apa bedanya dengan manusia? Manusia punya nama, manusia punya sifat. Maka jawabannya sangat mudah. Nama Allah dan sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Meskipun ada makhluk memberi nama dengan nama-nama Allah, tapi secara sifat tidak mungkin sama. Ketika dikatakan nama Allah dan ada zatnya Allah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Kalau Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, sama bedanya dengan makhluk. Apa bedanya dengan makhluk? Makhluk punya tangan, makhluk punya wajah. Binatang saja punya tangan, punya wajah. Kalau begitu menyamakan Allah, kalau begitu bukan tauhid. Cara memahaminya bukan menurut hawa nafsu, tapi memahami berdasarkan pemahaman salafus saleh. Orang-orang saleh terdahulu bagaimana cara memahaminya. Allah istiwa bersemayam ada di atas arsy. Sudah yakin Allah ada di atas arsy. Ada di atas, jangan ditafsir, jangan ditakwif, sudah terima. Adapun kayak apa Allah berada di atasnya, di mana arsy-Nya, urusan Allah. Kalau Allah berada di atas, berarti Allah makhluk loh, berada tempat, butuh tempat. Ini cara takwil yang tidak benar.
Maka dalam hal ini kita sebagai seorang mukmin wajib kita mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, walillahi asma'ul husna, milik Allah nama-nama yang baik itu. Lillahi tis'an wa tis'una isman, Allah memiliki nama 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang ahsa, menghitungnya, memahaminya, mengamalkannya dengan benar, dakhala jannah, dijamin masuk surga. Maka dalam kajian ini tentang tauhid asma wa sifat, kita akan membedah bagaimana kita dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tidak boleh Allah disetarakan dengan makhluk. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, ketika kita membahas tentang tauhid rububiyah di sini, penulis menulis sedikit tentang bahasan yang belakang. Kita menyatakan bahwa Allah adalah Rabb kita, pemelihara kita, pencipta kita, pengurus kita, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, mencabut nyawa kita, yang akan membangkitkan. Itulah Rabb kita. Lalu kita meyakini tentang tauhid yang kedua, uluhiyah, bahwa Rabb yang telah memberikan segala-galanya itu harus kita ilahkan, ya harus kita sembah, kita taati, kita ikuti segala aturannya. Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, syariat aturan diikuti sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka yang telah menjalankan itu dengan benar, dia mentauhidkan Allah dengan uluhiyah, Allah sebagai ilah yang kita senantiasa ucapkan, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, zat yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Dan ini sudah kita bahas. Sekarang bagaimana pemahaman tentang tauhid yang ketiga, asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat maksudnya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atau apa yang Rasul tetapkan untuknya, untuk roh kita, berupa sifat-sifat kesempurnaan, menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dengan apa yang Rasul nafikan dari Allah, berupa sifat-sifat kekurangan sebagaimana Allah firmankan. Di sini penulis menyebutkan penggalan surat Asy-Syura di ayat yang ke-11. Surat 42 ayat yang ke-11. Saya ingin jelaskan secara detail terkait dengan ayat ini. Mari kita buka surat Asy-Syura, surat 42. Kita awali dari ayat ke-11 ini, dari awal ayat dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardh. Allah itu adalah fatir, pencipta, pengurus, pengatur as-samai wal ardh, langit-langit yang 7 lapis dan bumi-bumi yang 7 lapis. Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dan Allah jadikan bumi sebagai tempat kediamannya orang-orang makhluk yang Allah ciptakan. Dan Allah jadikan manusia, kamu semua berpasang-pasangan. Wa minal an'am azwajan. Dan dari binatang-binatang ternak pun Allah ciptakan berpasang-pasangan. Yadro'ukum fi, maka dijadikanlah kamu di dunia ini berkembang biak sehingga mendapatkan keturunan yang sangat banyak. Di ujung ayatnya Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah, laisa kamitslihi, tidak boleh diserupakan dengan sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwa, dan dia as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Dari ayat ini jelas Allah menuntut kita, ketika kita akan memahami, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah,
Jika Allah menyebutkan nama dan sifatnya, maka jangan disamakan dengan makhluk. Sebagai gambaran, Pak, Allah mengatakan Allah punya tangan, Allah menyatakan Allah punya wajah. Apakah kemudian kita akan menyamakan wajah dan tangan Allah dengan makhluk? Kalau ada yang membantah Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk, Allah punya wajah berarti sama dengan makhluk, kita jangan berpikir ke sana. Kita cuma sami'na wa ata'na, ilmu kita gak akan sampai. Yang dituntut oleh Allah mengimani namanya Allah, sifatnya Allah, zatnya Allah. Adapun tentang bentuk jangan disamakan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengannya. Kalau yang mengatakan kalau Allah punya wajah berarti Allah makhluk, berarti dia secara tidak langsung tidak beriman dengan ayat Allah. Coba Bapak Ibu, saat Bapak Ibu doa istiftah, apa yang dibaca? Doa istiftah yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Muhammad SAW. Allah abadikan di surah 6 ayat 160. Apa yang kita baca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di sini kita mengatakan wajhtu, aku hadapkan wajahku, wajhiyah kepada wajahnya. Nya siapa? Allah fatirus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah punya wajah. Berarti Allah punya. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu bersedekah, berbagi, memberi makanan, memberi bantuan kepada fakir miskin, apa yang diharapkan? Karena ingin apa, Pak? Lihat surat 76 ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Wa yut'imuna at-ta'am, mereka di dunia memberikan makanan, memberikan bantuan, bersedekah. Hubbi yang dicintainya kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang yang tertahan, yang tidak mampu mencari nafkah, yang tidak mampu mencari maisha, karena cacat mungkin, karena buta, karena sakit. Maka orang itu tidak mampu mencari, kita bantu. Ketika kita membantu ikhlas karena Allah, itu apa disebut oleh Allah di ayat ke-9? Dia yang bersedekah, yang memberi makan kepada orang yatim, anak miskin, orang miskin, anak yatim, seterusnya. Dikatakan ayat ke-9, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya aku memberi makan kepada kamu, memberi makanan kepada kamu, bersedekah karena untuk wajahnya Allah. Kalau ada kata-kata liwajhillah, enggak mungkin diterjemahkan untuk wajah Allah. Pasti terjemahannya untuk mengharapkan ridho Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang seseorang bisa memandang wajah Allah kalau Allah ridho. Di mana Allah ridho? Kalau manusia sudah berada dalam surga, maka penghuni surga pasti dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ketika Allah telah ridho, nikmat apa yang paling nikmat bagi penghuni surga, Pak? Memandang wajah. Bapak yakin gak? Kalau gitu Allah punya wajah gak? Tapi Anda jangan bayangkan wajah Allah kayak apa. Gak boleh kita setarakan, cuman kita yakini. Yakinlah bahwa kita memandang wajah Allah, Pak. Di surat 75, surat Al-Qiyamah, di ayat ke-22, di ayat yang ke-23 disebutkan di situ. Wujuhu yawma idzin nabirah, wajah-wajah orang-orang yang beriman nanti di yaumil akhir di surga berseri-seri, tersenyum gembira dia.
Kenapa dia begitu ketawa, senyum, gembira, sukacita? Ayat ke-23-nya, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya memandang dia, memandang Allah. Jadi Allah punya wajah, yakini. Tapi wajahnya Allah kayak apa? Jangan disetarakan. Allah punya tangan. Menurut Bapak, yakin gak bahwa Allah punya tangan? Yakin gak? Ketika kita lihat surat 48, surat Al-Fath, ayatnya ayat yang ke-10, ketika orang-orang Islam dari kalangan sahabat masuk Islam, apa tanda keislamannya dia? Diperintah untuk baiat. Maka Rasul ketika membaiat orang-orang yang mau masuk Islam dengan cara apa? Dijabat tangannya. Jabatan tangan dengan Rasul, Rasul bimbing mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Sama maknanya. Saat jabatan tangan Rasul dengan sahabat, apa kata Allah? Perhatikan surat 48 ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat denganmu, hai Muhammad, fa innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan, Pak. Bagaimana cara memahami ini? Kalau ada yang menolak, ini ada beberapa golongan-golongan yang menolak, seperti golongan-golongan Qadariyah, jangan golongan-golongan Qadariyah, kemudian juga golongan Jabariyah, menolak bahwasanya Allah jangan dikatakan punya wajah, jangan dikatakan punya tangan. Sudah Allah ya Allah, lah Allah sendiri yang mengatakan. Kalau menolak, saya buatkan contoh. Tadi katakan di surat 42 ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau dikatakan bahwasanya Allah enggak punya wajah, berarti Allah makhluk. Kenapa? Makhluk tidak semuanya punya wajah. Pak, batu makhluk bukan? Ada wajahnya enggak batu? Berarti sama dong dengan makhluk kalau Allah enggak punya wajah. Betul nggak Pak? Sekarang Bapak lihat cacing, Pak. Cacing punya wajah nggak Pak? Mana wajahnya cacing? Coba perhatikan. Nggak ada wajah cacing itu, cuma bentuk begitu saja. Kalau ada paling depan, mana wajahnya cacing? Depan belakang sama kok. Hermafrodit, punya kelamin ganda. Benda-benda mati tidak punya wajah. Pohon dan seterusnya tidak punya wajah. Benda hidup punya wajah. Ya, dari sisi binatang. Maaf, kerak, monyet punya wajah enggak? Pasti. Wajah Bapak disamakan dengan wajah monyet, sama-sama punya wajah. Mau enggak Pak? Oh, Bapak marah besar. Bapak wajahnya mirip yang di kebun binatang ya Pak. Marah. Loh, makhluk dengan makhluk disetarakan saja marah. Disetarakan marah Pak. Jangan dengan binatang deh, terlalu jauh. Pak, saya perhatikan Bapak dengan driver Bapak kok wajahnya mirip banget Pak. Saudara Bapak, marah Bapak Pak. Marah, kenapa? Kamu merendahkan saya ya. Dia driver saya. Anda sudah marah. Ada tuan, wajahnya standar. Supir wajahnya lebih keren. Bapak kerenan supir Bapak, marah Pak. Allahu Akbar. Inilah manusia. Terkadang apa? Mengungkit-ungkit nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, wujudnya Allah, yang Allah telah sampaikan ada. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Maka yang menjadi patokan utama ketika kita membahas asma wa sifat, surat tadi 42 ayat yang ke-11. Ini saja. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apalagi jika kita membahas surat, ada hadis di riwayat Imam Muslim. Rasulullah itu maha pemurah, Roh Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha pemberi, maha penyayang, maha melapangkan, maha melimpahkan. Bahkan tangan Allah itu kedua-duanya kanan semua. Yuk bayangin Pak, tangan Allah kanan semua kayak apa coba?
Waduh, kadang bingung kan Pak? Jangan, ilmu kita nggak akan sampai. Maka terhadap seperti ini kita yakini ayat-ayat terkait dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu muhkam secara makna, artinya jelas, muhkamat, tapi secara syar'i, secara pemahaman akidah, tauhid, apa ini? Mutasyabih, samar, yang kamu tidak akan paham. Gampang nyari-nyari takwil. Pesan Allah dan Rasulullah, jika ada orang yang mencari-cari takwil tentang nama-nama Allah, ayat-ayat Allah yang kamu tidak bisa memahaminya, itu tanda orang yang tidak berilmu. Jangan diikuti. Mereka akan mencari takwil tidak sesuai dengan aturan Allah. Maka berlaku keterangan Allah surat 3. Coba kita buka surat 3, yakni surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-7. Surat Ali Imran ayatnya ayat yang ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan untukmu kitab, yaitu kitab Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamatun. Di antara ayat-ayat Allah itu ada yang muhkamat, jelas, tegas. Hunna ummul kitab. Itulah pokok-pokok kitab, pokok-pokok ajaran. Maka kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran terkait hukum, mana perintah, mana larangan, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, itu ayatnya pasti muhkam, jelas, tegas, tidak bisa dikutak-atik. Hukum waris jelas tegas, hukum kisos jelas tegas, hukum orang berzina jelas tegas, hukum kapan adanya puasa Ramadan jelas tegas, hukum tentang ibadah perintah jelas tegas. Inilah pokok-pokok Al-Quran terkait dengan aturan, syariat, ketetapan, wajib diikuti, muhkamat namanya. Kemudian kata Allah juga ada yang apa? Wa ukhrahu mutasyabihat. Adapun ayat-ayat yang lain itu ayatnya mutasyabihah, ayat-ayat yang samar-samar, yang secara arti jelas tapi maknanya tidak bisa dengan hawa nafsu. Tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Sebagai contoh, kalau nama-nama Allah yang sudah betul kita pahami dan itu terkait dengan sesuatu yang memang kita rasakan, kita yakin, Pak, Allah punya nama Ar-Razzaq. Apa artinya? Yang memberi rezeki. Allah punya nama Al-Basir. Apa nama artinya Al-Basir? Yang melapangkan rezeki, yang mencurahkan rezeki. Allah punya nama Al-Ghani, yang maha kaya. Al-Mughni, yang memberikan kekayaan. Al-Fattah, yang membukakan. Maka kita yakin rizki yang kita dapatkan dari Allah, dibuka pintu rizki oleh Allah, dilapangkan rizki oleh Allah. Maka kita yakin ini nama-nama yang baik. Allah punya nama yang menurut manusia enggak baik. Al-Mudhin, yang maha menghinakan. Al-Muntaqim, yang maha membalas, yang maha mengancam. Di sini kalau gitu Allah suka punya sifat menghinakan orang. Allah punya sifat pengancam. Kalau begitu kita pahami. Atau begitu kita pahami? Bagaimana cara memahaminya? Al-Khabir, Allah yang merendahkan. Kalau gitu Allah suka merendahkan? Tidak. Allah akan menghinakan manusia kalau manusianya enggak mentaati Allah. Jadi siapa yang kemudian yang menjadikan dia hina? Perbuatannya sendiri. Allah mengancam azab neraka bagi orang-orang yang di dunia tidak mau taat kepada Allah. Maka diancam karena kesalahannya sendiri. Apakah kemudian kesalahan Allah? Maka kadang-kadang ada dalam sebuah ayat Al-Quran, terjemahan ayat itu kurang tepat. Secara arti benar, tapi kurang tepat. Contoh, Bapak Ibu
makhluk yang pertama kali membangkang kepada Allah siapa? Jin. Jin yang membangkang disebut oleh Allah siapa? Iblis, laknatullah. Iblis itu diusir oleh Allah dari surga. Salahnya Allah atau salahnya iblis? Coba lihat ayatnya, Pak. Surat 7 Al-A'raf ayat 16. Qala, iblis berkata, Fabima aghwaytani, maka disebabkan karena engkau, apa di situ Pak? Saya ingin tahu ayat terjemahannya Pak. Ya, engkau telah menyesatkan aku. Betul begitu? Salahnya siapa kalau gitu kok iblis sesat? Salah Allah atau salah iblis? Salah Allah. Engkau telah menyesatkan aku. Berarti aku sesat bukan salahku, gara-gara engkau ya Allah. Betul nggak begitu? Terjemahannya kurang tepat, Pak. Fabima, maka disebabkan aghwaytani, engkau telah menyatakan aku sesat. Menyatakan aku sesat. Jadi kalau menyatakan aku sesat, salahnya siapa? Contoh, bapak seorang guru, ada seorang murid, ternyata ulangannya gak ada yang bagus nilainya. Lalu bapak ngomong, kamu tidak lulus. Maka si murid ngomong, gara-gara bapak saya tidak lulus, karena bapak telah menjadikan saya tidak lulus. Salah apa benar? Gimana cara ngomongnya? Karena bapak telah memutuskan saya tidak lulus. Jadi tidak lulus itu gara-gara bapak atau gara-gara dia sendiri? Dia yang salah, karena ulangannya jelek. Bapak tinggal putuskan aja, nilaimu jelek gak lulus. Si iblis laknatullah membangkang perintah Allah. Disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Maka iblis sesat apa tidak? Maka Allah katakan, ya iblis, engkau sesat, keluar dari surga. Maka iblis mengatakan, Fabima aghwaytani, disebabkan engkau telah memutuskan atau menyatakan aku sesat. Ini saya terima. Jangan salahkan Allah, karena terjemahannya disebabkan engkau telah menyesatkanku. Betul begitu terjemahannya, Pak? Tepat nggak terjemahan begitu, Pak? Jangan seakan-akan menyadarkan kesalahan kepada Allah. Sama seperti orang yang menyalahkan takdir. Kenapa sih kok kamu gak mau beriman? Kenapa sih kamu gak mau taat? Ya takdir Allah, kan orang beriman karena Allah. Saya mah belum dapat takdir aja dari Allah iman. Kalau sudah dapat iman, saya takdirnya iman, pasti saya beriman. Kan kehendak Allah. Ada orang begitu gak, Pak? Ini orang seperti ini ngomongnya sih benar secara lisan, tapi keblinger, tidak memahami dengan benar. Maka iblis mengatakan, disebabkan kau telah menyatakan aku sesat, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan halangi seluruh manusia dari jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu, kenapa manusia kok banyak jalannya bengkok? Kenapa Pak? Tuh janjinya iblis, aku halangi manusia dari jalan lurus. Kemudian iblis itu berjanji apa Pak? Sepanjang dunia masih ada, sebelum kiamat, selama manusia masih hidup, sebelum dicabut nyawanya, tuh janji di ayat ke-17-nya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa la yajidu aktsarahum syakirin. Aku akan halangi manusia, datangi manusia, menyesatkan manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Engkau mendapati manusia gak banyak bersyukur. Nyata Pak, manusia banyak gak bersyukur. Kenapa? Karena mampu dikalahkan oleh setan. Iblis laknatullah tidak mau mengikuti aturan Allah. Kembali tadi, Allah punya nama, Allah punya sifat. Yakini, sami'na wa ata'na, jangan ditamsil, diperumpamakan, diatur kesetarakan. Jangan ditakyif, jangan ditakrif. Pokoknya terima, ini milik
Allah, ini ketetapan Allah. Kami tugasnya hanyalah sami'na wa ata'na. Inilah yang harus kita pahami. Maka tauhid tentang asma wa sifat ini banyak diingkari oleh orang-orang Jahmiyah, juga diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah, juga oleh orang golongan Asy'ariyah. Tauhid ini sejatinya adalah bagian dari tauhid rububiyah, tetapi karena pengingkarannya banyak, mereka menyodorkan syubhat-syubhat yang seputarnya, maka ia dibahas secara tersendiri, diberi bagian independen, dan para ulama menulis tentangnya dalam banyak buku. Bahkan ada buku khusus tentang apa? Memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu satu buku sendiri, Pak. Bagi orang yang ingin mempelajari, tentu di sini kita hanya membahas sekilas saja bagaimana cara kita bisa memahami tauhid tersebut. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kemudian penulis menyebutkan surat Ar-Ra'd, surat 13, ayatnya ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad halat min qabliha umam." Demikianlah kami telah mengutus engkau wahai Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, dan litasluwa alaihimul ladzi auhayna ilaik, supaya kamu tatsluna, membacakan, menjelaskan, menerangkan tentang apa? Yaitu menjelaskan kepada mereka tentang Al-Quran yang kami telah wahyukan kepada kamu. Wa hum yakfuruna birrahman. Kemudian apa? Mereka mengingkari tentang Allah sebagai Ar-Rahman. Qul, maka ya Muhammad katakan, huwa rabbi, dialah Allah Ar-Rahman, Rabbku. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Apa yang menjadi sebab ayat ini turun? Apa asbabun nuzulnya? Disebutkan di sini. Sebab turunnya ayat ini adalah manakala orang-orang Quraisy ketika didakwah oleh Rasul tentang tauhid uluhiyah, ilah Allah itu adalah zat yang maha pengasih, yang telah menciptakan kita, yang harus kita sembah, dijelaskan pula dengan nama-namanya, mereka menolak, mereka menentang. Bahkan orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah SAW ketika menyebut Ar-Rahman, mengingkari tentang Allah itu punya sifat Rahman. Apa itu Pak Rahman, Pak? Maha pengasih. Mereka meyakini siapa yang maha pengasih? Yang maha pengasih itu adalah patung-patung yang diletakkan di depan Ka'bah yang mereka sembah. Sementara Allah bagi mereka tunggal, asli. Maka ketika itu wahum yakfuruna birrahman, turunlah ayat ini, dan mereka mengingkari Ar-Rahman, mengingkari Allah sebagai Ar-Rahman, padahal Allah itu adalah yang maha pengasih. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa hal itu terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Saat itu Ali bin Abi Thalib menulis surat dari Rasulullah SAW. Di awal suratnya disebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka mereka mengatakan, siapa itu Ar-Rahman? Apakah Tuhan kami Ar-Rahman? Bukan, Tuhan kami adalah yang kami sembah di depan kami, yang nenek moyang kami telah menyembahnya. Maka Allah turunkan ayat itu. Demikian pula Allah berfirman di surat yang lain, Al-Furqan, surat 25 di ayat yang ke-60. Surat Al-Furqan, surat 65, surat 25 di ayat 60. Saya ingin tunjukkan dari ayat 57 untuk lebih jelas bahwasanya Allah yang diingkari oleh orang-orang Quraisy, pengingkaran nama Allah, sifat Allah sudah sejak zaman dulu diingkari. Qul, kemudian ayat ini kita coba uraikan dari ayat 57. Katakanlah,
Ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa ayyattakhidha ila rabbi sabila. Aku tidak meminta imbalan sedikit pun dari kamu dalam menyampaikan risalah ini, yaitu tentang tauhid, baik itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, menyampaikan kebenaran. Aku nggak minta imbalan. Karena maaf, zaman sekarang orang menyampaikan itu butuh imbalan, Pak. Minta. Kalau diberi halal. Bahkan Rasul mengatakan, apa upah yang paling layak diterima seorang hamba? Upah mengajarkan kitabullah, upah mengajarkan ilmu agama. Itu upah yang paling layak diterima. Yang tidak boleh adalah minta upah. Apa beda nggak, Pak? Menerima upah dengan minta upah. Kalau menerima gimana? Ya sudah, menyampaikan kebenaran, mau dikasih mau enggak, dikasih berapapun terima. Tapi kalau meminta upah, berapa tarifnya? Wah, nggak cocok, enggak deh, cari yang lain. Ada nggak zaman sekarang begitu, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan luar biasa, minta tarif itu inna lillahi. Hanya untuk ceramah 1,5 jam, belum tentu ilmu yang Al-Quran yang disampaikan. Mintanya sekian, dan itu nyata, Pak. Nih di negara kita, Pak. Na'udzubillah. Maka kalau ada orang seperti itu, kata Allah, jangan diikuti. Kalau ada orang ngajar ilmu agama, tapi ketika itu dia minta upah, menetapkan, jangan diikuti. Ikutilah orang-orang yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan ajaran agama, Al-Quran, Al-Hadis, yang tidak minta upah. Bukan berarti nggak boleh terima upah. Beda nggak, Pak? Nggak terima upah dengan minta upah. Kalau diberi tanpa permintaan, halal mukamah. Bukankah orang-orang yang mengajarkan agama juga butuh hidup? Butuh, Pak, untuk anak isinya. Waktunya habis untuk berjuang di jalan Allah. Kalau tidak diberi, asal tadi jangan meminta. Maka orang yang mengajarkan ilmu agama tidak meminta upah, ikuti orang itu, kata Allah. Lihat surat Yasin, Pak. Surat Yasin, surat 36. Ayat yang ke-21. Allah perintahkan bagaimana di situ? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan, minta upah kepadamu ketika mengajarkan, ketika mengajar, ketika menyampaikan. Karena sesungguhnya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang dapat petunjuk gak mungkin meminta upah. Tapi Ustaz, bagaimana Ustaz ketika ada orang, biasanya Ramadan, itu kan imamnya akan manggil beberapa asatid, ya Pak. Untuk apa? Ya ini hari ini imamnya nggak masalah. Kita kasih upah halal. Tapi kalau Pak, berapa upahnya? Per malam sekian. Waduh Pak, saya minta sekian. Dah jangan dipakai lagi, Pak. Demi Allah jangan dipakai. Karena minta, terus terang diminta. Per malam sekian, nentuin tarif. Ada atau nggak sih Pak sekarang, Pak? Banyak benar, Pak. Gak ikhlas dia. Coba kalau gak dikasih sesuai keinginannya, kira-kira hatinya gimana, Pak? Aduh, nanti. Wah, payah nih, posisinya gede, masa cuma sekian upahnya? Aduh. Allah Maha tahu, Pak. Ayatnya jelas. Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah, yang tidak minta imbalan. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, beliau tidak minta apapun. Dan beliau hanyalah mengharapkan supaya orang-orang menerima dakwahnya. Kemudian di ayat ke-58-nya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih. Bertawakallah kamu kepada Allah. Allah adalah zat yang tidak pernah mati, terlalu hidup, maha hidup dan tidak pernah mati. Dan bertasbihlah kepada Allah dengan memuji namanya. Wa kafa bihi bidurubin ibadihi khabira. Cukuplah. Allah maha mengetahui tentang dosa hamba-hambanya. Siapakah Allah yang mengetahui segalanya? Ayat ke-59-nya.
Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di keduanya, fi sittati ayyam, dalam kurun 6 hari, 6 masa. Jangan berpikir Pak, pakai apa? 6 masa. Masanya kapan? Ayyam, 6 hari. Harinya itu berapa lama? Seharinya berapa lama? Gak bisa Anda bukan. Sudah sami'na wa ata'na. Ini firman Allah. Summa stawa 'alal 'arsy, lalu Allah beristiwa di atas arsy. Apa itu istiwa? Ada yang menerjemahkan istaula, menguasai. La, istawa is istawa, bersemayam di atas. Ya sudah, bersemayam di atas. Imam-imam besar mengatakan itu, tafsir-tafsir mengatakan itu, meskipun ada ustadz yang kemudian merubah, bukan istawa alas as berarti Allah makhluk. Yang dimaksud istawa adalah istaula. Istawa itu bersemayam di atas ars. Kalau ada di atas ars berarti Allah makhluk. Jangan diartikan itu. Tapi istaula, yaitu Allah mengatur, Allah menguasai. Adapun keberadaan Allah gak tahu di mana. Pokoknya Allah istaula. Berarti di sini mentakfikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan summa stawa 'alal arsy. Siapakah dia? Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang lebih mengetahui tentang diri seseorang, yaitu tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat 60-nya kemudian dikatakan, wa idza qila lahum usjudu lirrahman, ketika dikatakan kepada mereka, beribadahlah kamu, sujudlah kamu kepada Allah Ar-Rahman. Mereka bertanya, qalu wa man rahman? Siapakah Ar-Rahman? Siapakah Ar-Rahman? Maka dikatakan, anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apakah aku harus sujud kepada Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahman itu? Maka tidaklah menambah untuk mereka kecuali mereka makin jauh dari kebenaran. Jadi kalau ada orang menafik tentang nama dan sifat Allah, mereka makin jauh dari Allah. Mereka makin menyimpang dari kebenaran. Kita saudara sekalian, yakini saja, Allah punya nama. Di surat 20, surat Toha, ayat ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, Allah punya nama, Allahu la ilaha illahu. Hanya Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Allah, lahul asmaul husna. Dialah Allah yang punya nama-nama yang baik. Maka Allah perintahkan kita ketika kita berdoa boleh menyebut nama-nama Allah dengan cara yang benar. Di sini penulis menyebutkan surat Al-Isra, surat 17 ayat ke-110. Surat Al-Isra, surat 17 ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Allah awid'ur rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna." Sebutlah nama Allah, katakan Allah, mintalah kepada Allah. Awidur Rahman, atau berdoalah kamu dengan menyebut nama Ar-Rahman. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama-nama mana yang kamu sebut, Allah punya nama-nama yang baik. Wala tajhar bi sholatik, maka ketika kamu berdoa dalam sholatmu, kamu meminta kepada Allah, wala tajhar bi sholatik, jangan kamu terlalu keras-keras saat kamu sholat. Jangan doakan jangan baca keras-keras. Wala tukhafit biha, jangan terlalu rendah. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi cari jalan tengah antara itu dengan suara yang lembut, tapi jangan tanpa suara, jangan kencang-kencang. Cukup terdengar oleh orang-orang yang berada di masjid, enggak usah kedengaran kemana-mana. Ini. Lalu yang kedua, surat Al-A'raf, surat 7, 180. Di situ Allah perintah kita, jika kamu hendak berdoa, salah satunya boleh tawasul dengan nama-nama Allah. Al-A'raf surat 7 ayat 180. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah, kepunyaan Allah, semua nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengan nama-nama Allah itu.
Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah itu. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Pasti kami akan balas mereka terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Saya sedikit uraikan kayak ini, Pak. Ada perintah, fad'uhu biha. Berdoalah kamu kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Contoh, bagaimana Pak cara kita menyebut nama Allah dalam berdoa? Bukan diborong 99 disebut semuanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Muhammin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Bukan. Anda mau minta apa kepada Allah? Cari nama-nama yang itu yang kita butuhkan. Bapak mau minta rizki, apa Pak yang disebut namanya? Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Basit, Ya Halim, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu semua terkait dengan nama Allah. Hai Allah pemberi rizki, Engkau yang melapangkan rizki, Engkau yang memberikan kelapangan, Engkau yang membukakan, Engkau yang maha kaya, Engkau yang memberi kekayaan, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Ya Allah, berikan rizki kepadaku ya Allah. Tepat nggak Pak itu Pak? Inilah yang dimaksud berdoa dengan asmaul. Bapak punya salah dan dosa, ingin bertobat, apa yang Bapak sebutkan namanya? Ya Tawwab, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Afu, Ya Jabbar. Semua keagungan Allah kita besarkan. Kemudian Ya Latif, yang maha lembut, yang maha pemaaf, yang maha halus, yang maha penyantun, yang maha memberi ampunan, yang maha mengampuni, yang maha menerima tobat. Ya Allah ampuni. Cocok apa enggak Pak? Ini ada orang mau minta rizki. Kemudian apa? Mintanya Ya Hafid, Ya Muttaqin, Ya Mutin. Wahai Allah, Engkau yang menyempitkan, Engkau yang mengancam, Engkau yang merendahkan. Lah ada minta rizki kok mintanya begitu? Keliru. Tapi banyak orang nggak paham. Jadi inilah yang dimaksud jangan menyimpang. Apa ancamannya tadi? Tinggalkan orang yang menyimpang dari pemahaman Al-Asmaul Husna. Kalau mereka tetap mengamalkan itu, dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Bagaimana menyimpang? Menyimpang itu begini. Biasanya tadi di terjemahan surat 7 ayat 180, tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan. Betul begitu Pak? Ya betul Pak. Beda nggak menyimpang dengan menyalahartikan? Menyimpang itu artinya benar, tapi nyimpang. Menyalahartikan, salah arti. Ayat ini bukan yulhid, ilhad, itu bukan salah arti. Artinya benar, tapi digunakan dalam penyimpangan. Bapak lagi sebel sama orang, lalu disebut Ya Muttaqin, Ya Mutin, Ya Khafid. Ya Allah, rendahkan orang itu, hinakan orang itu, ancam orang itu, timpakan bencana pada orang itu. Haram Pak, dosa. Karena itu mendoakan keburukan, haram. Meskipun Anda menyebut nama asmaul, namanya betul. Atau menyimpang. Contoh Pak, ada orang pengen punya ilmu, diajarin sama guru agamanya. Kamu pengen nggak supaya kalau kamu lagi di mana-mana tuh, kamu tuh bisa sama nggak kelihatan, sehingga kamu kemanapun nggak dilihat orang. Ilmu sihir, biar orang tidak lihat Anda. Baca Ya Latif, Ya Latif 1000 kali setiap habis sholat subuh. Nanti kamu dimanapun orang-orang tidak menyadari ada kamu di sampingnya. Wah kamu gampang mudah, bisa deketin cewek, bisa meret cewek. Tujuannya itu Pak dunia. Lalu dia baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah yang maha lembut, yang maha lembut, yang maha lembut. Ya Allah jadikan aku seperti orang yang halus sehingga tidak diketahui orang. Ini nyimpang apa enggak? Tujuannya haram. Dia pengen kuat, ditusuk nggak mempan, digorok nggak mempan, kasih api nggak panas. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, biar dia kuat Pak. Haram. Tapi maaf, dikir-dikir Asmaul Husna, doa-doa seperti itu banyak Pak di pesantren-pesantren tradisional, diajari gurunya. Maka cara olahraganya gimana Pak? Olahraganya aneh-aneh nih Pak. Main bola, tapi cara main bolanya gimana?
sabut kelapa, di kampus kain, dikasih minyak, dinyalakan, rebutan bola. Ada yang begitu Pak? Pamer kekuatan. Itu sebelumnya suruh rapalan dulu itu Pak. Haram itu Pak. Untuk apa menunjukkan kekuatan? Pernah adakah di zaman Nabi? Dan coba Pak, orang tiba-tiba dikasih golok, nggak mempan, ada Pak? Itu kan pakai zikir Asmaul Husna dulu Pak. Udah gitu mutih 40 hari 40 malam, gak boleh makan minum kecuali yang putih-putih, nasi putih, air putih, pokoknya putih Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi, dibarengi dengan nama-nama Allah yang diinginkan supaya dia diberikan kekuatan. Maka yang seperti itu haram. Bagaimana cara kita menyebut nama Allah dengan Asmaul Husna? Ada sebuah doa Pak. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari seorang sahabat. Di sini sahabat yang menyatakan adalah Buraidah. Buraidah bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah mendengar, sallallahu alaihi wasallam mendengar rajulun yaqul, seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu, bi anni an asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta, dengan aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya engkau adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, engkau adalah zat yang ahad, yang tunggal, engkau zat yang dibutuhkan, engkau tidak bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tidak ada setara denganmu ya Allah. Apa kata Rasul? Laqad sa'alta an 'azim. Sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung. Maka jika Allah diminta dengan diawali itu, Allah akan memberi. Jika dia berdoa mengawali itu, Allah akan mengabulkan. Inilah yang dimaksud doa dengan Asmaul Husna. Namanya apa Pak? Tawassul. Dengan apa? Al-Asmaul Husna. Kita pahami itu saja. Jadikan nama-nama Allah untuk kita bertawassul dan yakini Allah punya nama, Allah punya sifat, tapi jangan dinafikan, jangan ditamsilkan, jangan ditakyif. Semuanya itu yakini Allah. Inilah mukadimah pembahasan kita terkait dengan asma was sifat. Insyaallah kita masih menguraikan beberapa pertemuan, mungkin sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi, masih bahasan terkait dengan asma was sifat. Wallahu a'lam, karena waktu juga yang membatasi. Kami sudahi sampai di sini kajian kita di sesi pertama tentang tauhid asma was sifat. Insyaallah Allah pertemukan kita kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Adakah boleh pertanyaan atau ditutup? Sudah habis waktu. Kalau gitu ditutup. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kaji kita dengan sama-sama kita membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.